rakit PC lagi. Jadi kali ini di channel KJJ gue bakal ngerakit PC lagi nih, tapi dengan prosesor yang lumayan gak oke-oke amat dan ya pakai VGA yang lumayan gacor nih. Oke. Tujuan untuk rakit PC kali ini yaitu untuk mengetes prosesor seri terendah jika menggunakan VGA yang lumayan oke nih. Dan kekurangan dari video kali ini yaitu saya menggunakan recording dari VGA-nya cuy. Jadi mungkin ada penurunan performa secara langsung dari VGA-nya gitu ya. Dan satu lagi, dan mungkin gue nggak bisa mengukur listriknya secara langsung karena nggak punya wattmeternya cuy. Jadi gue bakal ini aja ya, asumsikan gitu tuh, kita main tambah-tambahan aja gitu, misal kena berapa watt dan VGA kena berapa watt. Dan ya mau anggap aja kita kena sekitaran 30 wattan aja gitu cuy. Sama harddisk ya, harddisk mungkin sekitar 5 watt. Dan lalu saya menggunakan casing set tambahan ya. Ini casing kayak office ya, kalian bisa kalau kalian ngecek performa ya udah nggak apa-apa, ini pakai casing ini aja udah lumayan oke kok. Casing kayak gini nih overpower cuy, ini dia kayaknya lumayan banyak anjir, ini gua kasih lihat. Kalau dia sekilas dari casing ini ya, casing ini lumayan gede loh anjir. Gue agak kaget soalnya nih casing emang gede banget cuy. Dan di sini ya kalian bisa lihat ya, di sini ada tempat buat nyimpen figur anime cuy. Anjir, buat nyimpen figur anime, ngebayangin gitu cuy. Jadi gue bakal nyimpen figur anime di sini. Nah gimana cuy? Kan anjing nyimpen figur anime di atas casing gitu, lumayan oke. Jadi di sini dia memiliki sekitaran ada 4 fan ya, 4 fan di bagian depan dia bisa diatur kecepatannya. Dengan memutar ini fan-nya akan mengatur seluruh ini ya cuy. Dan di atas ada fan lagi, ini buat sirkulasinya, dan ada fan lagi di sini, dan bagian ini ada 4 fan-nya jadinya di sini cuy. Dan ya cuy, jadi casing ini bisa muat sampai mobo sampai ukuran ATX ya cuy. Jadi di dalamnya itu gede banget, jadi luas banget, banyak tempat penyimpanannya. Cuman di bagian kabel manajemen enggak banget. Oke, jadi ini adalah dalaman casingnya, dan kalian bisa lihat wadidaw anjing, kabelnya berantakan banget cuy, udah kayak Spiderman, udah kayak kabel Fanny ya. Oke, jadi ini dalamannya, jadi saya pakai yang MATX atau micro ATX ya cuy. Jadi mobo yang dipakai yaitu mobo Asus A61e yang support Intel generasi 2 sampai 3. PCIe udah gen 4, lalu ada 4 port SATA generasi 2 yang bakalan nanti kita tes menggunakan SSD. Lalu memiliki 4 port USB dan bisa ditambah sampai 6 port USB nih. Ukuran dari mobo ini yaitu micro ATX dan memiliki 2 slot RAM DDR3. Oke, jadi prosesor yang dipakai untuk rakitan kali ini ya mungkin emang seri terendah. Jadi pakai prosesor Intel i3 G240, mempunyai clock speed 3,4 GHz dan 2 core 4 thread. BTW siapa nih yang pakai prosesor ini? TDP-nya hanya 55 watt, fabrikasi 20 nanometer, mendukung memori sampai 32 GB. Itu kalau mobo kalian support ya. Memiliki iGPU Intel HD grafis 2500 dan clock speednya sampai 1,5 GHz cuy. RAM-nya saya pakai RAM Vigen 8GB dengan konfigurasi 4x2, masing-masing RAM berkecepatan 1600 MHz. Dan di sini ya, untuk OS-nya saya pakai SSD Kio 128GB, dan nanti bakal ada pengetesan buat si SSD-nya jika digunakan di Mobo H61. Karena ya tahu sendiri Mobo H61 itu masih SATA generasi kedua cuy. Tentu aja bakal kebatas gitu performa dari si SSD ini, nggak bakalan gacor cuy. Power supply, jadi power supply yang digunakan untuk rakitan kali ini yaitu dari brand PC Cooler, yaitu pakai PSUK F450 yang bersertifikasi 80+W atau standar atau sertifikasi standar gitu, dan terdaftar di websitenya 80+ sertifikasi ya. PSU dari PC Cooler ini memiliki proteksi OVP, SCP, dan OPP. Power supply ini dapat berjalan di 200 sampai 240 volt berdasarkan polyresult. Dari brand resminya mereka ngasih garansi selama 3 tahun. Dan power supply ini memiliki 24 pin mobo, 8 pin CPU 4+4 dan 8+8 PCIe, juga 6 kabel SATA dan 2 kabel molek. Lalu memiliki auto thermal fan control sampai maksimal kecepatan fan yaitu 2000 rpm. Untuk VGA saya gunakan VGA AMD RX 570 ya, karena ini VGA lumayan gacor cuy. Jadi speknya itu udah DDR5, VRAM 4GB dan butuh 8 pin power buat ngidupin VGA ini.
Makanya saya pakai power supply yang bagus agar kesehatan Vega ini nggak batuk-batuk. Untuk Vega RX ini saya beli bekas di tempat offline dengan harga 600.000 merek Power Cooler. Dan sudah direp pasta sama saya pakai pasta yang ala kadarnya. Jadi Vega ini ada tombol switch yang dimana ada mode silent dan performance. Di sini saya pakai mode performance buat VGA-nya dan nggak bisa ngetes 2 kali ya karena keterbatasan waktu cuy. Untuk benchmarking CPU-nya saya menggunakan Cinnamon R15, dilakukan sebanyak 3 kali pengetesan dan dilakukan juga saat recording menggunakan VGA-nya, mendapatkan hasil benchmark yang lumayan jauh. Lalu untuk pengetesan VGA-nya menggunakan Unigine Superposition di settingan medium mendapatkan skor di 6717. Yang terakhir, pengetesan menggunakan Crystal Dix untuk SSD Kyo ini mendapatkan kecepatan read di 279 MB dan read-nya di 260 MB. Pengetesan ulang juga mendapatkan skor yang tidak terlalu beda jauh karena dimaklumin aja ya, karena Mobo H61 ini masih menggunakan SATA generasi kedua yang maksimal kecepatannya itu 3 Gbps cuy.
Kesimpulan dari rakitan kali ini tampak lumayan bottleneck ya. i3 generasi ketiga disandingkan dengan RX 570 4GB dan ya lumayan bottleneck cuy. Dan untuk menggunakan SSD juga speednya kebatas nih. Jadi performa SSD yang kepake itu cuma 50% aja. Untuk pemakaian listrik saya asumsikan nih komputer narik listrik sekitaran 140 watt lah pokoknya. Ini karangan saya aja nggak tahu benar nggak tahu enggak, soalnya nggak punya wattmeter, jadi asal kira aja ya kan. Untuk menghitung penggunaan listrik saya taruh link buat ngitung listriknya berdasarkan KWH rumah kalian, saya taruh linknya di bawah ya. Kalau buat upgrade bisa di upgrade menggunakan prosesor i5 generasi ketiga atau i7 generasi ketiga, cuman harganya lumayan digoreng. Dan terakhir ini total budget yang saya habiskan untuk PC rakitan episode 4 kali ini.